Halo, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu, apa kabar? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi dengan Rumah Jogja. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua. Ya, di sore hari menjelang petang ini saya review rumah dari kawasan Jalan Raya Tajem dekat dengan Sekolah Budi Mulya. Di lokasi ini ada 5 kafling atau 5 unit. Ya, sudah siap huni 1 unit, sedang proses pembangunan 2 unit, dan masih ada 1 unit lagi yang belum dibangun. Dari total 5 unit sudah terjual 2 unit ya, available atau masih tersedia 3 unit. Nah, khusus rumah yang ada di hadapan kita ini sebelumnya sudah pernah saya review teman-teman, Bapak Ibu, jadi bisa cek video-video yang sudah tayang sebelumnya. Sebelumnya sudah saya review dalam kondisi rumah kosong, belum ada perabotnya. Nah, saat ini kondisi rumah sudah lebih sempurna, sudah lengkap dengan perabot, baik di bagian ruang tamu, ruang makan, ruang keluarga, kamar tidur, semuanya sudah lengkap dengan perabot. Dan pencahayaan juga sudah, khususnya untuk listriknya, lampu-lampunya sudah dipasang lengkap ya. Jadi kita review ulang rumah ini supaya teman-teman dan Bapak Ibu tambah inspirasi ya, apakah rumah ini cocok buat teman-teman dan Bapak Ibu untuk dimiliki atau sekedar untuk menjadi inspirasi bila teman-teman Bapak Ibu ingin membangun rumah. Nah, ini luas tanah 185 dengan bangunan tipe 100 lebih ya. Dari 5 unit masih ada 3 unit. Akses jalan juga sudah lebar, maksud saya sudah dicor ya. Jadi ini jalannya lebar 5 meter. Untuk manuver kendaraan dan papasan kendaraan mobil muat gampang karena jalannya 5 meter. Nah, khusus unit-unit yang sebelah sana itu bagian depannya belum dicor karena masih proses pembangunan. Oke, lanjut ke rumah yang ini supaya kita tidak tambah penasaran. Nah, untuk di bagian depan sekarang sudah dilengkapi dengan pagar menggunakan besi, dorong dan lipat. Jadi dorong 1, lipatnya 2. Kemudian di bagian depan untuk tanamannya juga sudah tumbuh ya. Ini Lee Kuan Yew sudah tumbuh menjuntai. Di sebelah kiri juga sudah tumbuh ya. Nah, di sebelah kiri ini ada satu pintu kecil. Ini pintu kalau kita buka di dalamnya ada tempat sampah ya. Jadi teman-teman tinggal taruh sampah di dalam, nanti petugas sampah sudah datang untuk mengambil sampahnya. Nah, di bagian karpotnya sudah dilengkapi dengan kanopi kombinasi kaca dengan besi ya, rangkanya besi. Karpotnya muat 2 mobil teman-teman. Jadi mobil besar dan mobil city car bisa masuk dengan leluasa. Di sebelah kiri tamannya sudah tumbuh cantik, sudah hijau ya, rumputnya sudah tumbuh juga. Kalau tempo hari masih baru tumbuh-tumbuh kecil ya. Lampu penerangan ada lampu sorot di bagian bawah untuk menerangi bagian taman depan ini. Sementara di bagian atas ukiran batu ini juga sudah dipasang lampu, jadi tambah semakin cantik ya. Oke, ini fasad bagian depannya. Kemudian di sebelah kanan juga ada taman. Tamannya sudah ditanami rumput gajah mini juga, sudah ada pohon kamboja di bagian atas. Nah, sementara untuk kaca yang digunakan di bagian depan ini menggunakan kaca one way ya, kaca satu arah. Kita bisa lihat dari dalam, tapi dari luar kita tidak bisa lihat ke bagian dalam. Oke, ini saya mau tunjukkan pagarnya teman-teman. Nah, ini pagarnya tinggi ya, lebih dari kurang lebih 170 cm ini. Jadi tinggi, lebih tinggi dari saya ini. Yang di bagian sini ini pagar lipat. Nah, ini pagar lipat teman-teman ya, lipat keluar. Oke, kokoh sekali pagarnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian dalam ya. Nah, pintunya menggunakan gebyok Sulawesi di sebelah kanan kiri.
Ini ada lampu teras. Di sekeliling pintu temboknya dilengkapi atau dihiasi dengan batu alam. Jadi ini konsepnya klasik modern. Nuansa klasiknya bisa kita lihat dari pintu utama ini dan lampunya. Nah, lampunya menggunakan lampu klasik ya. Ini gebyoknya model ukir Sulawesi, teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke dalam. Nah, sampai di bagian dalam sudah kelihatan ya, tampak furniturnya sudah lengkap. Sebelah sini ini ruang tamu. Ya, area ruang tamu sudah lengkap dengan sofa, ada cermin di bagian belakang sofa. Kemudian juga ada lampu hias ya di samping sofa. Ya, ada cermin di dinding, kemudian cermin yang berdiri juga. Sementara untuk taman indoornya sudah ditanami dengan penghijauan, kolamnya juga sudah siap pakai, tinggal kita masukkan ikan koi ya. Nah, ini bagian kolamnya. Sebelum ke dalam kita review dulu bagian depan ya. Ya, ada lampu LED melingkar di bagian atas, di bagian plafon ya. Area ruang tamu ini cukup lebar dan lapang, sekitar 5 meter kali 4 ya, dengan lebar 5 kali 4 atau 4,5 kali 4 teman-teman. Sementara untuk area yang sebelah sini ini area living room atau ruang keluarga. Sudah lengkap juga dengan sofa, nakas, ada meja, kemudian meja televisinya juga sudah ada, hiasan dinding, jam, dan ada lukisan ya. Jadi rumah ini sudah siap pakai. Kulkas juga sudah ada teman-teman, tapi belum dibuka, merek LG ya. Nah, di bagian sini ada rak-rak untuk tempat hiasan bunga, ada sepeda mini, dan ini area kitchennya. Karena rumah ini konsepnya konsep villa, maka posisi dapur atau kitchen ada di bagian depan. Ini area dining room atau ruang makannya, sudah lengkap dengan meja makan. Ya. Vitras dan gordennya sudah dipasang teman-teman, dan ini area dapurnya. Dapur yang belum dipasang di bagian bawah lemari ya, sedang dipesan, dan rak di bagian atas. Nanti di bagian atas ini ada rak, sebelah sini ada rak-rak teman-teman, dan di bagian bawah ini nanti ada kabinet ya untuk menutupi bagian dapur supaya lebih cantik. Dapurnya menggunakan kompor tanam merek Linea ya, meja granit motif batu alam. Sementara di bagian sini ada jendela yang bisa dibuka, ini bisa dilipat ke atas ya, model lipat. Ada cermin di bagian sini ya. Ini area dining room atau area ruang makan, lengkap dengan meja makan dan peralatan dapur ya. Sudah ada kulkasnya merek LG ya. Televisinya 32 inch teman-teman, merek LG ya. Kemudian di bagian bawahnya juga sudah ada meja televisi. Next kita ke bagian selanjutnya. Ini taman indoor teman-teman, sudah ada kolam, tinggal difungsikan saja. Masukkan ikan koi, filternya juga sudah dipasang. Nah, kamarnya ada 3. Kita lihat kamar dengan pintu dan jendela kaca, ada 1, 2, dan di ujung ada 3. Kita masuk kamar yang depan ya. Nah, model pintunya karena konsep villa menggunakan pintu dan kaca dari aluminium warna putih ya. Dan kamarnya sudah lengkap dengan bed ya, spring bed untuk 2 orang, lengkap juga dengan nakas, dan sudah ada AC di bagian atas ya. AC-nya setengah PK ya.
Kemudian ini kamar mandi dalamnya. Kamar mandi dalam sudah ada water heater Modena, ada exhaust, full granit sampai atas teman-teman, menggunakan kloset duduk dan pintunya menggunakan PVC. Ini PVC platinum, jadi ini yang bagus ini. Ada kaca di sebelah sini. Ini platinum ya, PVC yang tebal teman-teman. Kita view ke arah depan, melihat ke arah depan dari kamar. Ya, untuk bednya menggunakan merek Serenity, ya ini merek middle ya, tapi sudah cukup bagus. Ya, bagus nih. Terus kita ke kamar yang kedua. Sebelum ke kamar yang kedua, kita lihat tembok di bagian sini depan kamar itu ada lampu hias, kemudian ada batu alam, di bawahnya ada meja kursi dan meja kecil ya, kursi dan meja kecil. Sementara dinding di atas kolam juga dihiasi dengan batu alam ya. Ini kalau malam hari semakin syahdu ya, sambil bincang-bincang lihat ikan koi berenang. Nah, yang ini kamar yang kedua. Posisinya di samping kamar tidur yang pertama. Desainnya sama. Furniturnya juga sama, ada tempat tidur, kemudian ada nakas. Ya. Sudah ada AC juga di bagian atas ini. Ini AC-nya di atas kamar ya. Di atas pintu kamar mandi, gorden vitras sudah lengkap, kemudian desain kamar mandinya juga sama. Khusus yang sini belum ada water heater. Ya. Pintu sama menggunakan PVC ya. Dan next kita ke kamar tidur yang terakhir, kamar tidur yang ketiga. Ya. Desainnya juga sama. Sudah lengkap dengan tempat tidur, nakas, ada cermin, dan di sebelah sini kamar mandi. Dengan desain yang sama juga dengan kamar mandi yang pertama. Full granit dari bawah sampai atas, menggunakan shower, ada instalasi water heater, dan pintunya menggunakan PVC. AC juga sudah ada di bagian atas teman-teman. Ya. Ukuran kamar tidurnya 3,5 kali 3,5 ya, jadi cukup leluasa. Dan ini kita melihat dari kamar tidur ke arah depan, cantik sekali. Atas kalau malam hari bintang-bintang kita bisa lihat lewat kaca ya. Sambil melihat ikan berenang di bagian bawah. Jadi rumah ini selain cocok untuk hunian pribadi, sangat cocok untuk homestay teman-teman. Ya. Kalau Bapak Ibu kurang cocok dengan, atau teman-teman kurang cocok dengan kolam renang ini, bisa diubah sesuai keinginan, bisa kolam ikan maksud saya, bisa diubah menjadi kolam renang ya, kolam renang kecil ya. Ya, panjangnya 6 meter ya. Lebarnya sekitar 2,5, jadi cukup untuk berenang kecil ya. Tapi kalaupun tidak diubah menjadi kolam ikan, itu juga sudah cantik ya. Nah, di bagian belakang ini adalah area servis. Zona servis, ada tangga ke atas untuk akses ke bagian tandon di atas. Sudah lengkap dengan mesin cuci, sumber air menggunakan sumur bor. Kita lihat di bagian pojok ada mesin air. Di bagian bawah ini area sudah ditutup dengan batu koral. Dan di sebelah sini kamar mandi luar. Jadi kalau ada tamu bisa menggunakan kamar mandi luar ini ya. Desainnya sama dengan kamar mandi 3 kamar mandi sebelumnya. Jadi ini area untuk tempat servis, tempat cuci, jemur ya. Dan akses ke atas ini bisa dibuka, nanti bisa digembok supaya aman ya. Di sini bisa juga untuk mesin cuci yang kedua juga bisa. Ya. Ini luas tanah 185 dan bangunannya di tipe 100 lebih ya. Siap pakai ya. Bisa pembayaran, bisa cash, bisa KPR, full furnish di 1M 385 nego. Ya. Masih bisa goyang-goyang dikit harganya.
Sangat cocok untuk investasi homestay, hunian pribadi ataupun dijadikan rumah singgah. Ya. Oke, ini kita lihat lagi bagian area ruang keluarga. Di sini area kitchen dan ini area ruang tamu. Oke, kita keluar. Ya, kelihatan di bagian depan ada bangunan tetangga ya. 5 unit, masih ada 3 unit teman-teman. Dan bagi teman-teman dan bapak ibu yang pingin desain yang berbeda dari rumah ini, tata ruangnya yang berbeda, masih ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, di sebelahnya ini luas tanah 165, masih tanah kosong, bisa request untuk 1 lantai ataupun 2 lantai dengan tata ruang yang bisa request juga. Kalau 2 lantai bisa bangun ke atas ya, karpet 2 mobil, di belakang masih sisa lahan luas, bisa untuk swimming pool atau private pool ya. Nah, sementara ini unit yang sedang proses finishing ya, ini kurang lebih sekitar 1,5 bulan atau sekitar 7 minggu lah ya. 7 sampai 8 minggu sudah selesai. 1,5 sampai 2 bulan. Ini konsepnya agak berbeda dengan konsep yang rumah yang pertama tadi. 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Yang ini desainnya seperti tata ruangnya, layout tata ruangnya seperti rumah biasa, bukan homestay. Jadi sangat homey ya, khusus untuk bapak ibu dan teman-teman yang menginginkan hunian dengan model yang rumah biasa, bukan homestay, model homestay yang seperti rumah yang pertama. Luas tanah 165, bangunannya 100 plus ya. Ini nanti ada kanopi di bagian atas, kemudian lengkap dengan furniture atau perabot standar sebagaimana persis perabot di rumah yang pertama yang sudah kita review. Oke teman-teman, bapak ibu, silakan langsung cek lokasi. Jangan lupa subscribe Rumah Jogja, like, share, dan silakan komen atau hubungi nomor yang ada di video ini. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga infonya bermanfaat dan menginspirasi. Wassalam.